Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya. Jumpa lagi dengan Ustazah Nurul. Kita akan melanjutkan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 4. Nah, anak-anak, agar belajar kita dimudahkan dan diberi kefahaman, mari kita awali belajar hari ini dengan membaca doa. Ayo dibaca dengan khusyuk doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dapat memeragakan gerak anggota tubuh menirukan gerak tumbuhan dalam suatu tarian. Yang kedua, dapat menjelaskan gerak bergantung dengan tangan dengan tepat. Yang ketiga, dapat menemukan ungkapan permintaan maaf lisan dengan tepat. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan cerita ya. Ceritanya berjudul Musim Penghujan. Nah, pas sekali ya untuk hari ini. Biasanya bulan Januari itu memang musim penghujan. 1 minggu terakhir ini, hujan turun setiap hari. Kata ibu guru, musim penghujan telah datang. Indonesia adalah negara beriklim tropis. Indonesia mengalami 2 kali pergantian musim, musim penghujan dan musim kemarau bergantian dalam 1 tahun. Bulan Januari ini saatnya musim penghujan. Hujan datang hampir setiap hari. Lani dan teman-teman harus menembus hujan untuk pergi atau pulang sekolah. Hal ini menjadi pengalaman baru bagi Lani dan teman-teman. Nah, pengalaman berikutnya yaitu pengalaman di musim penghujan. Anak-anak tentu mendapatkan pengalaman yang berbeda ketika berangkat saat musim penghujan ya anak-anak. Tentu kita harus punya niat yang lebih kuat dan harus tetap semangat meskipun saat musim hujan kita harus tetap berangkat sekolah ya. Siti dan teman-teman berada di kelas. Di luar, hujan deras dan angin bertiup. Air hujan menyiram semua benda dan tumbuhan di luar. Pohon kelapa meliukkan badan, daunnya diterpa angin. Nah, kalau musim penghujan pasti disertai dengan angin ya anak-anak. Nah, angin ini menyebabkan tumbuhan bergerak. Jadi, tumbuhan itu makhluk hidup yang Allah ciptakan yang bisa bergerak karena bantuan angin. Kemudian karena bantuan hewan, serangga, bisa juga karena bantuan sinar matahari. Rerumputan menunduk diterpa air hujan. Pepohonan dan rerumputan itu terlihat seperti menari. Siti dan teman-teman mengamati gerakan pohon dan rumput itu. Nah, kemarin kita sudah pernah belajar ya, gerakan tumbuhan. Ada pohon menjulang tinggi, pohon rendah, pohon lebar, lalu ada pohon ditiup angin. Nah, Siti dan teman-teman kagum. Gerakan tanaman itu indah seperti tangan penari. Ibu guru meminta anak-anak menirukan gerakannya. Nanti akan kita coba ya anak-anak. Hujan sudah reda. Beni dan teman-teman bisa berolahraga di luar lagi. Pak Guru mengajak anak-anak ke taman bermain. Mereka sudah pernah belajar gerakan menggantung. Kali ini mereka akan bergerak maju dari satu pegangan ke pegangan yang lain. Cabang pohon yang rendah dan kuat juga dapat menjadi tempat bergantung. Jika bergantung di cabang pohon, kita bisa bergerak ke samping. Nah, kalian pernah melihat benda seperti ini? Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk
melatih gerakan menggantung. Kalian bisa mencoba dengan cara menggerakkan tangan ke depan ya anak-anak, tentunya dengan pengawasan orang tua. Nah, kalau kita menggunakan ranting pohon yang rendah, kita bisa bergerak ke kiri atau ke kanan. Jadi tangannya digeser ke kanan seperti ini sambil memegang ranting. Nah, kita pernah belajar gerakan menggantung melatih kekuatan otot tangan dan keseimbangan. Jika kita seimbang, maka kita bisa bertahan lebih lama ketika bergantung. Tapi kalau tubuh kita tidak seimbang, kita bisa terjatuh ya anak-anak. Jadi sekali lagi, gerakan menggantung bisa melatih kekuatan otot tangan dan keseimbangan. Benny pulang sekolah bersama teman-teman. Perjalanan terasa menyenangkan bila bersama teman. Namun, perjalanan pulang kali ini berbeda dengan kemarin. Pengalaman hari ini sungguh tidak menyenangkan. Bagaimana pendapatmu mengenai gambar di samping? Apakah yang seharusnya dilakukan oleh kedua anak yang berlari? Nah, kemudian Benny dan teman-teman pulang sekolah anak-anak. Tapi mereka mendapatkan pengalaman yang kurang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Mengapa? Karena ada dua anak yang berlarian saat ada genangan air. Tentunya itu sangat mengganggu karena bisa menciprati teman-temannya. Nah, menurut kalian, apakah perbuatan itu perbuatan yang terpuji atau yang tercela? Perbuatan tercela ya, karena mengganggu orang lain. Nah, ini adalah salah satu contoh pengalaman yang tidak menyenangkan. Amatilah kalimat-kalimat berikut. Berilah tanda checklist pada kalimat yang tepat. Nah, menurutmu kalimat mana yang seharusnya diucapkan oleh dua orang ini? Permisi, kami mau lewat. Betul atau salah ya anak-anak? Betul ya. Jika kita ingin lewat, kita bisa bilang permisi atau meminta izin ketika sedang ada orang di depan kita. Nah, itu tentu perbuatan yang sopan. Selanjutnya, beri jalan untuk kami. Beri jalan untuk kami. Betul atau salah, Nak? Salah ya, karena seperti menyuruh orang, itu kurang sopan. Sampai jumpa. Betul atau salah ya? Salah, karena mereka tidak sedang bersama-sama dengan Benny. Masa tiba-tiba bilang sampai jumpa? Lalu, maaf, kami tidak sengaja. Apakah kalimat ini benar? Benar ya. Jadi, usahakan jika kalian sedang melewati genangan air, jangan berlari karena bisa menciprati teman kita dan tentu itu perbuatan yang tidak sopan. Jika kita ingin lewat di kerumunan orang, ucapkan permisi, lalu bilang jika kita tidak sengaja mencipratkan air ke tubuh teman kita harus berani meminta maaf. Bilang, maaf kami tidak sengaja. Nah, anak-anak, itu tadi pelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah.